Ya pemirsa, Presiden Prabowo resmi mengirim nama Destri Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia. Ya, pengajuan tersebut disampaikan melalui surat Presiden yang diserahkan ke DPR RI. Teka-teki nahkoda Bank Indonesia terungkap setelah Presiden Prabowo menyerahkan surat Presiden atau Surpres ke DPR RI. Surpres yang diserahkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mencantumkan nama Destri Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia. Namanya tunggal, ya satu nama, yaitu atas nama Ibu Destri Damayanti, yang sekarang beliau menjabat sebagai pejabat gubernur. Destri Damayanti merupakan ekonom senior yang memiliki pengalaman panjang di bidang ekonomi, keuangan, serta kebijakan publik. Ia dikenal memiliki rekam jejak karir yang kuat mulai dari dunia akademik, sektor perbankan, hingga pemerintahan. Selama 2 periode, Destri Damayanti dipercaya menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Sebelumnya, Destri merupakan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS untuk periode 2015 hingga 2019. Dalam pemerintahan, Destri tercatat pernah mengemban amanah sebagai Ketua Satuan Tugas Ekonomi Kementerian BUMN pada tahun 2014 hingga 2015. Sebelumnya, dunia perbankan sempat dikejutkan oleh kabar dari Bank Indonesia. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mundur dari jabatannya. Peri mundur karena alasan pribadi dan posisi Gubernur BI sementara digantikan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, usai dirundung kasus korupsi, Badan Gizi Nasional terus membenahi tata kelola makan bergizi gratis. Ya, dari aspek keamanan makanan, BGN meminta siswa tidak membawa pulang makanan MBG. BGN juga membentuk relawan MBG untuk mengawasi pelaksanaan MBG. Ratusan kasus keracunan makan bergizi gratis terjadi sejak program prioritas Presiden Prabowo itu dimulai 18 bulan lalu. Menyedot anggaran ratusan triliun rupiah, program mercusuar ini dirundung kasus korupsi. Sejumlah petinggi Badan Gizi Nasional ditetapkan tersangka. Pucuk pimpinan BGN pun berganti-ganti dan kini di bawah Kepala BGN Sudaryono, tata kelola MBG terus dibenahi. Salah satunya melarang siswa membawa pulang makanan MBG karena khawatir dikonsumsi saat kondisi makanan tidak layak. BGN juga mewajibkan setiap ompreng MBG mencantumkan label batas waktu konsumsi 4 jam setelah selesai dimasak. Dari mulai selesai masak sampai dengan makan itu ya benar, tapi kemudian dia bungkus, dibawa pulang, dan dikonsumsi bersama keluarga yang lain. Sehingga yang keracunan bukan hanya siswanya, tapi termasuk anggota keluarga yang mengkonsumsi makanan itu. Nah ini bagian dari PR kami, bagaimana mengedukasi ya. Untuk mengawasi pelaksanaan MBG, nantinya juga akan dibentuk relawan SPPG dari berbagai daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, walaupun karibnya Dr. Tifa sudah menyatakan mundur dalam pusaran kasus ijazah Jokowi, namun Rosuryo mengaku tetap mendukung karibnya itu untuk jalani sidang pra-peradilan. Ya, rencana Dr. Tifa jalani sidang pra-peradilan terkait penghentian penuntutan. Walaupun karibnya Dr. Tifa sudah umumkan akan mundur atau ia menyebutnya hijrah dari pusaran konflik ijazah Jokowi, Roy Suryo belum memberikan tanggapan. Namun Roy mengaku tetap mendukung Dr. Tifa ikuti jejaknya, yakni ajukan sidang pra-peradilan. Kita minggu depan bisa membersamai pejuang kita di sini juga sidangnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu Dr. Tifausia Tiasuma. Yang jangan kepleset ya teman-teman, artikan baik-baik statement Dr. Tifa yang katanya saya tidak lagi terlibat. Enggak, ujungnya perhatikan itu ya. Jadi biarkan Dr. Tifa nanti yang menyampaikan. Dr. Tifa terkait apa? Tentang sebaiknya tanyakan kepada yang bersangkutan ya. Rencananya Dr. Tifa jalani sidang pra-peradilan perdana 13 Agustus mendatang untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penuntutan. Sebelumnya, Tifa Wijaya Tiasuma atau Dr. Tifa menyatakan ingin berhenti terlibat dalam pusaran kasus ijazah Jokowi. Ia memilih tidak banyak berbicara di publik dan hanya akan berbicara di pengadilan. Dr. Tifa beralasan semua hasil penelitiannya tentang ijazah Jokowi telah rampung dan ia tulis dalam 2 jilid buku. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya pemirsa, punya hajatan anak menikah, seorang anggota DPRD Depok sengaja menutup jalan akses utama selama 3 hari ke TPA Cipayung, Depok, Jawa Barat. Ya, akibatnya penumpukan sampah terjadi karena tidak diangkut petugas disebabkan akses jalan yang ditutup. Akses jalan utama menuju tempat pembuangan akhir TPA Cipayung ditutup selama 3 hari menyusul digelarnya hajatan anak anggota Dewan DPRD Depok, Babay Suhemi. Bahkan surat edaran terkait penutupan ini dikeluarkan sebuah LSM. Isi surat melarang kendaraan berplat nomor hitam melintas, sementara akses jalan hanya untuk kendaraan berplat nomor berwarna merah saja. Penutupan jalan ini pun viral. Akibat adanya penutupan ini, akses jalan truk pengangkut sampah harus dialihkan melalui jalur lama. Selain itu, penutupan jalan juga berdampak dengan penumpukan sampah yang terjadi di sejumlah wilayah di Kota Depok, karena sebagian sampah belum diangkut secara optimal. Sementara itu, Pemkot Depok juga mengakui adanya penutupan ini namun menyatakan operasional tetap berjalan, meski penutupan jalan tetap memicu dampak di lapangan. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Hari ini pemirsa, ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Ya, sidang ini digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sidang perdana tersebut beragendakan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa KPK. Ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas akan menjalani persidangan bersama 3 terdakwa lainnya, yakni mantan staf Sus Menak, Ishfah Abdel Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudah Eksati Utama Asrul Aziz Tabah. Kasus ini bermula dari penyimpangan alokasi 20.000 kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Perkara ini mengakibatkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Gus Yakut diduga secara sepihak mengubah rasio kuota haji reguler dan khusus menjadi 50-50. Sisa kuota diduga diperjualbelikan sebagai jalur kilat yang menguntungkan Biro Travel Haji secara ilegal. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait sidang perdana ex-Menak Yakut kasus dugaan korupsi kuota haji, sudah ada rekan Amrina Rida yang ada di Pengadilan Tipikor. Ya, selamat siang Amrina, apakah agenda sidang perdana kali ini? Iya, Pram dan juga Jila, benar sekali pada hari ini dilaksanakan sidang perdana berkaitan dengan perkara dugaan korupsi kuota haji yang menyeret nama ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, yang mana untuk agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Nah, Pram dan juga Jila, untuk sidang sendiri sudah dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kurang lebih adalah 10 menit yang lalu, dan untuk sidang juga dihadiri secara langsung baik itu dari pihak Jaksa Penuntut Umum KPK ataupun juga dari pihak Yakut Khalil Qomas bersama dengan tim kuasa hukumnya. Dan sesuai dengan yang kita ketahui bahwa untuk sidang pada hari ini akan dipimpin oleh Hakim Nika Dek Susantiani dan juga 2 hakim anggota lainnya. Dan kalau kita lihat juga Pram dan juga Zila, bagaimana agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Artinya nanti kita akan mendengarkan apa dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK terhadap Yakut Khalil Qomas. Begitu pula dengan adanya bagaimana konstruksi perkara, lalu juga rangkaian peristiwa hingga peran dari masing-masing terdakwa yang menjalani sidang pada hari ini. Dari pihak KPK sendiri melalui juru bicara KPK Budi Prasetyo ini beberapa waktu yang lalu sempat menyampaikan bahwa dalam pembacaan surat dakwaan ini pihaknya akan mengungkap secara jelas apa duduk perkara dan juga peran dari masing-masing terdakwa yang menyebabkan adanya kerugian negara berkaitan dengan korupsi kuota haji. Dan nantinya juga KPK akan menyebutkan ataupun juga mengungkapkan adanya dugaan aliran uang yang ditemukan selama proses penyidikan serta pasal yang dikenakan terhadap para terdakwa yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Selain Yakut Khalil Qomas, ini dijadwalkan pada hari ini nanti juga akan dilaksanakan ada pembacaan dakwaan terhadap 3 orang lainnya, yakni terhadap mantan staf khusus Yakut, yakni yang bernama Gus Alex, lalu juga
satu orang lain bernama Ismail Adham yang merupakan Direktur Operasional PT Makassar Toraja, dan juga tersangka lain yang bernama Asrul Aziz Taba yang merupakan Ketua Umum Kesatuan Travel Haji Umroh Republik Indonesia. Untuk sidang ini diawali dengan pembacaan dakwaan kepada Gus Yakut terlebih dahulu, baru nanti usai bacaan dakwaan terhadap Gus Yakut selesai baru akan dilanjutkan terhadap 3 terdakwa lainnya. Kita akan ikuti perkembangannya, Pram dan juga Zila. Sementara demikian kembali ke Anda. Ya, baik, terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali.